Berdiri kami di sini, kami ingin menjelaskan materi yang berjudul nilai-nilai pendidikan, keimanan, dan ketakwaan. 1. Aspek keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai keesaan Allah melalui namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Mempercayai wujudnya. Dan 2. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu yang berupa petunjuk untuk disampaikan kepada Rasul dan para umatnya. Dan ketiga, iman kepada kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir atau hari di mana semesta atau alam semesta mengalami kehancuran. Ada 2 hari kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedua yaitu nilai sosial. Yang pertama yaitu tolong menolong. Rasa tolong menolong itu maaf. Yang kedua yaitu nilai sosial. Yang pertama yaitu tolong menolong. Rasa tolong menolong itu juga merupakan nilai perbuatan terpuji yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu sabar. Sabar adalah suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri daripada kesulitan yang dihadapi manusia. Lalu yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas diartikan sebagai tulus hati, yaitu dengan hati yang bersih dan jujur. Lalu yang ketiga ada aspek ketakwaan, itu A. Syahadat. Syahadat adalah ikrar penyaksian yang sungguh-sungguh yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mempunyai arti aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada B. Salat. Salat menurut arti bahasa adalah doa. Adapun menurut istilah adalah perbuatan yang diajarkan oleh dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan memberi salam. Selanjutnya ada puasa. Dalam bahasa Arab dan Al-Quran disebut syaum atau syam, yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Selanjutnya ada taubat, sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan baik. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan pendidikan, keimanan, dan ketakwaan. Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan nasional bertujuan mendewasakan manusia melalui hal upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Lalu yang kedua ini pengertian keimanan dan ketakwaan. Apa sih keimanan? Keimanan itu adalah keyakinan yang menuntut bukti secara nyata berupa amal saleh. Amal saleh inilah yang menjadi bukti berseminya iman dan dalam hati seseorang. Keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku dan perbuatan seseorang. Jika perbuatan dan perilaku seseorang itu baik, dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut beriman. Walaupun keimanan seseorang itu hanya dapat diketahui seseorang yang menjalani perilaku dan perbuatan itu sendiri. Lalu pengertian ketakwaan. Apa sih pengertian ketakwaan? Pengertian ketakwaan secara etimologis, takwa berarti takut, terpelihara dan terlindungi. Takut terhadap sesuatu pasti akan menyebabkan seseorang terpelihara, terjaga, menghindarkan diri dari sesuatu. Dan lalu kesimpulannya yaitu A. Nilai keimanan yang merupakan hal yang utama untuk ditanamkan sejak dini, meliputi iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari kiamat. Lalu yang B. Nilai ketakwaan. Supaya pendidikan Islam dalam pembentukan kualitas keimanan dan ketakwaan, seorang dengan beberapa cara, yaitu diajarkan pendidikan keimanan, didorong untuk melaksanakan beberapa amal kebaikan seperti misalnya sholat, puasa, zakat, dan naik haji, dan berbagai macam amal kebaikan lainnya. Baik, dari sini ada yang ingin bertanya?
bisa mengacungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang aspek keimanan. Di sini kan ada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mau bertanya di kitab-kitab yang sudah diturunkan itu kan ada 4 ya. Nah, sedangkan kita itu ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu beriman kepada Al-Quran kan. Nah, apakah kita harus beriman atau mempercayai dengan kitab-kitab yang terdahulu seperti itu? Terus yang kedua adalah aspek ketakwaan di bagian puasa. Misalnya gini, puasa kan itu kan wajib ya bagi setiap umat Islam. Gimana kalau misalkan konsepnya gini, saya kan Islam kan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah tapi kata ayah saya itu misalkan disuruh maaf ya, ini cuma sekedar ilustrasikan, yang mengilustrasikan. Soalnya waktu dulu pernah ada cerita kayak gini, yaitu seorang anak yang berpuasa karena masuk ke agama Islam, sedangkan ayahnya itu masih kafir. Nah, ayahnya itu gak mau kalau misalkan si anaknya ini tuh masuk ke agama Islam karena ketahuan puasa. Akhirnya sama si ayahnya itu harus ayah harus berbuka puasa gitu, jangan puasa. Jadi terpaksa gitu puasanya tuh. Jadi apakah hukumnya si anak itu ketika membatalkan puasanya itu gimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selanjutnya Syahda. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahda, izin bertanya. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah negeri itu dari Kemendikbudnya sendiri, dari menterinya sendiri itu tidak diwajibkan mengenakan jilbab gitu bagi peserta didiknya. Tetapi sekarang tuh banyak sekolah-sekolah yang secara tidak langsung, baik itu tegas, menyatakan kalau siswa-siswanya tuh wajib menggunakan jilbab. Walaupun itu tidak ada di aturannya, tapi kalau misalnya ada yang nggak pakai jilbab tuh biasanya dipanggil ke kantor atau diberi penegasan atau gimana. Nah, menurut dengan alasan bahwa hal itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, menurut kalian tuh udah bijak atau belum? Ingin menjawab, kan Alwan bertanya apakah kita wajib mempercayai kitab-kitab sebelumnya, iya enggak kan? Nah, kan kitab-kitab sebelumnya itu memang dipercayai oleh beberapa umat sebelumnya kan, sesuai dengan umat nabi-nabi mereka terdahulu. Nah sekarang kita umatnya di Nabi Muhammad, berarti kita wajib mempercayai kitab Al-Quran. Jadi yang sekarang itu benar-benar sempurnanya, bentuk sempurnanya gitu. Dan untuk pertanyaan kedua, itu kan Alwan juga bertanya tentang hukum ini puasa ya, apa sih namanya? Iya, terpaksa dibatalin kan. Nah pertanyaannya, puasanya wajib apa sunnah? Wajib. Ya, kalau misalkan wajib, kalau misalkan emang misal kayak dia takut juga kan sama ayahnya gitu kan, ya itu tergantung pemikiran dia ya. Kalau misalkan dia mau kalau misalkan emang wajib, dia berarti harus menggantikannya di lain hari. Iya, kalau misalkan di lain hari kan gak bakal ketahuan bapaknya. Jangan sampai. Untuk Alwan, apa sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Syahda. Dan itu menurut saya itu tuh nggak wajib ya, nggak bijak menurut saya. Karena kan sama seperti Syahda kan jawabannya, kalau itu kan keimanan itu kan dari diri sendiri ya. Ya, gitu. Ya, untuk Syahda sudah puas dengan jawabannya? Atau mungkin memang butuh penjelasan yang lebih rinci? Kan keimanan itu kan datang dari diri sendiri ya. Ya gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Mustazar Adam, izin menambahkan.
Kan yang tadi yang pertama, jawaban pertanyaan tadi awal yang nomor pertama, yang mengimani kitab. Dan menurut saya kalau misalkan mengimani itu wajib, soalnya kan ada di rukun iman kan. Yang nomor 3 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sementara kan yang keempat itu kan kitab-kitab Allah. Jadi menurut saya kalau mengimani boleh, tapi kalau wajib. Tapi kalau misalkan mempelajari, nah itu baru menurut saya sebelum kita mempelajari lebih dalam Al-Quran tuh jangan dulu belajar kitab lain gitu. Kecuali kalau misalkan kita udah bener-bener gitu mempelajari Al-Quran nyampe kayak tafsirnya, terus hafalannya gitu kan, jadi dihafal gitu udah di luar kepala gitu, baru boleh mempelajari kitab lain. Menurut saya. Terima kasih. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang telah memberikan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama masih belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.